Taurus, balik lagi sama Fortune Star 222 dengan Lucky di sini. Ini edisi bonus asmara untuk Taurus ya. Timeless reading artinya untuk kapan aja kalian masuk ke sini ya, waktu yang tepat. Untuk semua kamu yang punya Taurus di chartnya, mungkin bisa pesannya bisa cocok buat kalian, buat kamu. Kita masuk kali ini, kita masuk ke energinya Gemini ya, karena mataharinya di Gemini, bulannya di Gemini, Merkuri di Gemini, jadi Venus di Gemini retrograde, semuanya jadi kepo. Gemini karakternya kan sangat curious ya, sangat ingin tahu, ingin belajar, semua serba tentang informasi. Jadi oh ya, ntar lagi kita masuk ke eclipse ya. Lunar eclipse-nya di Sagittarius. Buat Taurus itu berarti di Sagittarius. Bentar ya. Sharing resources ya, finance. Ups, sorry. Gue bacanya kebalik semua. Kebalik semua. Kartunya kebalik. Asmara untuk Taurus ya. Ouch, okay. Sih. Overall energi secara total. Temperance. Ini kartunya Sagittarius. Kartunya Sagittarius energinya seperti apa? Ruling planetnya Jupiter. Itu di rumah, di sharing resources ya, sharing finance, property, aset, pajak, seks, intim, merging ya, sama occult misteri. Ya, kamu diminta untuk dengan energinya Sagittarius, kamu diminta untuk mendalami, mempelajari lebih dalam mengenai hal-hal yang tadi gue sebutin, dan berurusan dengan hukum di sini, hukum dan tradisi budaya, sama filosofi ya, kebijaksanaan, wisdom dan segala macamnya itu. Oke. Dan suruh mempelajari lebih dalam, lebih tepatnya. Situasinya sekarang di asmara kamu, The Empress ini energinya kamu sendiri, karena kamu kan ruling planetnya Venus ya, tapi Libra juga. Tapi yang jelas sih ini kamu sih, gua ngerasanya ini kamu, lu ya, mengerti lah ya. Dimaklumin ya. Bahasa gue agak-agak gitu. Empress itu divine feminine, the goddess of love. It's all about Venus ya. Dia mempunyai segala sesuatunya. Dia the mother of earth
Dia ibu pertiwi ya, istilahnya ya. Ibu dari Dewi Cinta, Taurus. Dan sebenarnya kalau menurut Vedic, menurut Hindu, sidereal astrologi juga ininya mataharinya masih di Taurus, bukan di Gemini. Obstacle, tantangan dan rintangan kamu adalah Seven of Pentacles, menunggu, menanti result atau hasil dari usaha-usaha kalian selama ini. Kalian sudah berusaha, berjuang, melakukan, istilahnya kalian sudah menanam bibit gitu ya. Nah, tantangannya adalah menunggu hasil, melihat hasilnya itu seperti apa sih gitu. Fondasinya adalah Ten of Pentacles. Fondasinya Ten of Pentacles, berarti kalian energinya bisa tukar ya antara kamu sama counterpart itu apa sih namanya, yang kalian lagi berhubungan dengan siapa. Ten Pentacles itu adalah stabilitas, kemapanan, struktur, fondasi, bisa jadi keluarga, rumah tangga, bisa jadi komitmen, mungkin kalian sudah berkeluarga. Yang baru saja lewat adalah Ten of Swords. Betrayal. Ten of Swords itu kayak apa sih namanya, betrayal tuh apa ya bahasa Indonesianya? Apa sih namanya, ditusuk dari belakang gitu, ditusuk dari belakang, atau self deception itu artinya apa, tertipu, dikhianati, ya ampun ya kan. Betrayal itu dikhianati, pengkhianatan itu bukan selalu dari orang lain loh, bisa juga terhadap diri sendiri, karena kita sendiri yang membiarkan pengkhianatan itu terjadi. Karena sadar atau tidak kita sadarin, kita membiarkan hal itu terjadi, pengkhianatan itu gitu. Bukan berarti kita nggak pernah lengah kan jadi orang, ya nggak. Jadi sebelum kita menyalahkan orang lain, kita lihat diri kita dulu ya gitu. Yang ada di pikiran kita adalah Page of Wands, komunikasi. Kita ingin menyampaikan, ingin berkomunikasi. Ya, Merkuri ada di Gemini. Merkuri itu masalah pikiran, pemikiran, dan komunikasi, ya, persepsi. Kita ingin berkomunikasi dan outcome-nya, hasilnya adalah yang akan terjadi Ace of Swords. Ace of Swords itu kemenangan, komunikasi, kebenaran, clarity, kejelasan, kemenangan. Jadi kemenangan akan mendapatkan suatu penjelasan dari sebuah komunikasi gitu, mendapatkan pengertian yang lebih, pemahaman yang lebih dalam, mendapatkan pemahaman, jadi menjadi suatu kemenangan karena pemahaman tersebut gitu. Oke, sekarang dan apa namanya, energi kolektifnya adalah Temperance. Kita diminta bersabar atau juga bersabar itu artinya juga apa namanya, butuh waktu untuk healing itu ya, pengertian. Oke, klarifikasi untuk The Empress ya. The Empress ini bisa juga pihak ketiga.
The Empress ini siapa? Ada apa dengan The Empress? Atau kalian yang menjadi orang pihak ketiga? Six of Wands. Ini taruh sini aja dulu ya. Six of Wands. Ace of Cups. Keren. Two of Swords. Five of Wands. Oke. The Empress itu adalah kemenangan. Klarifikasi dari The Empress adalah kemenangan. Sesuatu yang baru dengan Ace of Cups, memulai sesuatu yang baru, ya, mempunyai cinta yang baru. Jadi kemenangan dari sebuah cinta, ya, kemenangan dari sebuah cinta yang baru. Jadi dia tuh, jadi kan dapatnya The Empress itu klarifikasinya adalah Six of Wands, kemenangan dan recognition ya. Pengakuan. Ace of Cups, Ace of Cups sama Two of Swords. Oke. Artinya kayaknya jadi dari dua pilihan gitu, dengan Two of Swords itu kan pilihan ya, dari dua pilihan kalian menang. Kalian memenangi, kalian dapatkan kemenangan untuk sebuah cinta yang baru. Yeah. Nggak tahu kenapa gue ngedengerin gue ngomong bahasa Indonesia kayaknya wagu tuh ya, bukan alay, kayaknya baku banget gitu loh. Oh, ini maklumin ya. Terus obstacles-nya kan penantian nih, Seven of Pentacles. Seven of Pentacles apa tuh? Seven of Pentacles apa? Nine of Swords, Three of Wands, King of Cups, the World. Okay. Kalian cemas dan parno dalam penantian kalian, dan mencoba untuk menguasai emosi, mengendalikan emosi atau cinta, emosi atau cinta yang kalian punyai di dalam penantian itu gitu. Dalam penantian itu kalian cemas, khawatir, terjebak di dalam pikiran-pikiran kalian sendiri, sehingga untuk itu kalian mencoba untuk mengontrol dan mengendalikan emosi kalian. Jadi ya, dalam penantian itu kalian diminta untuk mampu menguasai emosi. Gue mau klarifikasi Ten of Swords. What is that? Ten of Swords. King of Swords, Eight of Cups, Queen of Cups in reverse, the Fool, energinya. Oke, ya. Jadi pengkhianatan ini, Ten of Swords ini, ya kan? Klarifikasinya tuh gila, power couple. King of Cups, Eight of Cups, Queen of Cups in reverse. Power couple, tapi tidak sejalan. Kenapa? Karena si Queen-nya kebalik.
Di tengah-tengahnya ada Eight of Cups. Of Cups itu meninggalkan suatu keadaan atau situasi atau seseorang, ya, untuk mendapatkan kebahagiaan lebih emosi, ya, kebahagiaan. King of sorry, ups, maaf, ini bukan King of Cups, bukan Power Couple, ini King of Swords. Ini Queen of Cups. King of Swords, kalian mungkin berurusan dengan seorang Aquarius, Gemini atau Libra, ya. Dan kalau menurut gua King of Swords itu Aquarius, dan kalau Queen of Cups ini water sign, bisa Pisces, Cancer atau Scorpio. Buat gua yang namanya Queen of Cups itu Cancer, tapi kebalik. Jadi ini kalau Cancer, energi Cancer tuh biasanya tentang family, rumah tangga, tradisi, ya, yang kebalik, berantakan lah, gitu ya. Jadi mungkin kalian meninggalkan situasi rumah tangga yang kacau dengan melihat dan dalam pemahaman. Jadi kalian meninggalkan suatu kondisi, yaitu rumah tangga atau rumah yang hancur, yang kacau, dengan cara berpikir yang lebih terbuka, lebih progresif. Dengan karakter si Aquarius ini, Aquarius kan cara berpikirnya memang dia visioner, dia melihat ke depan, futuristik. Dan Aquarius juga sangat concern tuh sangat fokus dengan keadilan sosial. Ya, mungkin dia merasa tidak adanya keadilan dengan pengkhianatan itu kan. Makanya di bawahnya ini the Fool. The Fool itu siap mengambil resiko untuk memulai sesuatu yang baru, dan itu energinya Aries. Kebetulan Aries adalah di rumah ke-12 kalian. Rumah ke-12 kalian tuh Neptune, yang mana tentang endings, akhir atau closure, tentang karma, healing, subconscious, ya. Heavy Taurus. Oke. Gue pengen tahu tentang Page of Wands sebagai fokus kamu itu apa? Oke. Apa sih yang kamu pengen, message apa yang kamu nantikan atau kamu pengen sampaikan? Pesannya apa sih? By the way, gue juga punya Taurus di chart gue, tapi sebagai Saturn, bukan Moon, bukan rising, bukan, tapi Saturn. Salah. Jupiter. Sisi luck gue ada di Taurus. Oke, Page of Wands, The Hangman. Mungkin kalian berurusan dengan Pisces. Six of Swords. The World. Oops. Ada Three of Swords di under the deck. Ada patah hati di situ. Ada patah hati, sakit hati, kekecewaan, ya.
yang akan kalian komunikasikan. Klarifikasi dari Page of Wands ini, pesan itu Hangman. Klarifikasinya kalian dapat Hangman, Six of Swords sama The World. Jadi Hangman itu kartunya Pisces. Pisces itu adalah rumah social network kalian, teman-teman kalian, sahabat atau ya teman-teman lah, grup ya. Six of Swords itu kalian sudah ada The World juga. Jadi kalian yang kalian ingin sampaikan atau yang akan kalian nantikan pesan itu ada tentang berakhirnya suatu situasi, kondisi, dan karena pemahaman dari suatu kondisi itu kalian jadi pesan itu tentang pemahaman akan suatu kondisi yang membuat kalian atau dia move on dari situasi yang tidak mengenakan dan menyakitkan hati itu, gitu. Oke. Karena the world adalah ending, a cycle, ya. Dan Hangman adalah pengertian, pemahaman dari melihat sesuatu dari perspektif yang berbeda, atau pengorbanan dalam memahami suatu kondisi. Kalian atau dia harus berkorban dan letting go, gitu, melepaskan apapun yang menyakitkan itu, gitu, dengan pemahaman yang baru, gitu. Oke, The World itu juga kartunya Aquarius. Mungkin kalian punya berhubungan dengan seorang Pisces atau Aquarius, ya. Nah, sekarang ini apa sih, gitu kan, outcome-nya, resultnya yang akan datang ini, yang akan terjadi itu apa? Ace of Swords itu kebalik kan. Ace of Swords, kemenangan apa nih? Kejelasan, dapat pencerahan apa gitu maksudnya. Ace of Swords, The Magician, keren. The Star, okay. Three of Pentacles, mantap. Eight of Wands, under the deck, the High Priestess, wow. Oke. It's jadi pencerahannya itu tentang kalau kalian semua adalah mempunyai kemampuan untuk merealisasikan apapun harapan dan mimpi kalian menjadi sesuatu yang real, bukan sekadar mimpi, gitu. Dan itu bisa diwujudkan melalui kolaborasi, ya kan? Ini The Magician, oke. The Magician. The Star, wish fulfillment, maksudnya adalah mimpi yang terwujudkan, harapan yang terwujudkan. Dan Three of Pentacles, kolaborasi dan being kolaboratif, gitu. By the way, Magician itu kartunya Virgo dan Gemini, ya, karena mereka di bawah mungkin Gemini, ya. Kalian punya ini sama Gemini. Oh ya, masalah keuangan, kerja, income, values, prioritas sama material things. Kalau Virgo, Gemini, Cancer, Leo, atau Virgo, ya. Ini untuk beberapa dari kalian ini masalah ada love affairs, ya kan, ada pihak ketiga.
kalian pihak ketiganya atau kalian yang punya simpenan selingkuhan, ayo kalian yang tahu lah. uh, The Star itu Aquarius, kartunya Aquarius, jadi buat kalian itu Taurus, Pisces, Taurus, Aries, Pisces, Taurus, Aries. Ini di masalah karir sih, wish fulfillmentnya kalian, harapannya kalian tadi masalah long term goal, status, sosial status, reputasi, public image ya. Dan mungkin kalian akan punya intinya kalian punya pencerahan untuk daerah sosial status dan romance, love affair, kreativitas, love affair ya, rumah ketiga ini kan masalah asmara ya. Dan being kooperatif, bisa juga masalah karir sih. Mungkin kalian bisa mix untuk energinya tuh bisa kalian jadi suatu pertemanan, dari pertemanan menjadi bisnis partner dan juga sekaligus romance. Komplit lah ya. Eight of Wands lagi kan, under the decknya Eight of Wands. Eight of Wands itu kan masalah travel atau fast communication, komunikasi yang cepat. Gue pingin klarifikasi The Temperance ya. The Temperance, apa sih The Temperance? Queen of Swords in reverse, Nine of Pentacles, Three of Cups in reverse, the Sun. Alright, so jadi Queen of Swords kebalik, Gemini, Aquarius atau Libra. Buat gue ini Libra atau Justice. Jadi The Temperance ini kan energinya Sagittarius ya. Libra kebalik, Justice kebalik. Tidak adanya keadilan atau keseimbangan. Nine of Pentacles, single life. Sama Three of Cups in reverse. Jadi Three of Cups kebalik. Ini pesta gosip. Kalau tegak kan pesta gosip, senang-senang, reuni atau pihak ketiga. Tapi kebalik. Jadi di sini energi yang Sagittarius itu diklarifikasi dengan cukup dengan senang-senang. Selesai sudah senang-senang. Karena di situ tidak ada keadilan dan keseimbangan. Kecuali untuk jadi single. Tidak ada pihak ketiga kecuali untuk jadi single. Gitu. Under the deck-nya the Sun. The ultimate happiness, ya kan, project baru, new beginning, hidup baru. Truth happiness itu the happiest card on the deck. Jadi dia kartu paling happy di seantero kartu-kartu tarot, ya kan. Dan kebetulan di sini
mataharinya ada di Gemini sekarang. Artinya akan ada new project, new business, kerjaan. Yep. Sama value. Oke. Gue rasa udah segini dulu. Kalau emang sesuai jangan lupa jempolnya. Kalau nggak sesuai coba lihat, ini kan general reading ya. Kalau emang nggak sesuai coba nonton yang lain berdasarkan moon, rising, Jupiter atau Venus sign. Oke? Makasih udah nonton.